Dunia dikhawatirkan akan mengalami resesi, bahkan sejumlah negara diprediksi hingga 50% dipastikan akan alami resesi pada tahun 2023. Jika resesi dunia benar terjadi, lantas bagaimana dampaknya bagi Indonesia? Langkah Bank Sentral yang sangat-sangat agresif dalam menaikkan suku bunga guna meredam inflasi membuat ancaman resesi pun semakin di depan mata. Sebelumnya, The Fed telah menaikkan suku bunga pada bulan lalu sekitar 75 basis poin menjadi 1,5 hingga 1,75% dan di bulan ini juga akan kembali menaikkan suku bunga di kisaran 50 sampai dengan 75 basis poin. Selain itu, sinyal Amerika Serikat akan mengalami resesi terlihat dari yield treasury yang kembali mengalami inversi. Ketika Amerika Serikat mengalami resesi, negara lainnya akan terkena dampak buruknya. Negara dengan nilai perekonomian besar akan mengalami resesi akibat kenaikan suku bunga demi meredam inflasi. Rob Subraman, Kepala Ekonom Nomura dalam acara Street Science Asia CNBC Internasional memproyeksikan dalam 12 bulan ke depan, zona Euro, Inggris, Jepang, Australia, Kanada, dan Korea Selatan akan mengalami resesi. Indonesia akan tentu sangat berdampak, khususnya perlambatan ekonomi dalam negeri. Amerika Serikat merupakan salah satu pasar ekspor terbesar Indonesia. Jika AS mengalami resesi, maka permintaan dari negeri Paman Sam akan mengalami penurunan. Ekspor sendiri berkontribusi sebesar 23% terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal 1 tahun 2022. Jika terjadi penurunan ekspor, maka akan memangkas PDB Indonesia. Belum lagi aliran investasi ke dalam negeri tentu akan sangat seret sehingga satu lagi penyumbang PDB akan terpukul, bahkan porsinya bisa lebih besar ketimbang ekspor. Selain Amerika Serikat, Jepang kemungkinan juga akan alami resesi. Singapura akan ada resiko kontraksi ekonomi, sementara China dan Hong Kong juga tak lepas dari perlambatan pertumbuhan. Selanjutnya masih informasi dari dalam negeri. Bagi Anda yang suka keluar kota atau keluar negeri ataupun bepergian namun belum booster, sekarang booster menjadi syarat wajib perjalanan. Selain perjalanan dalam negeri, kini pemerintah mengeluarkan peraturan wajib booster bagi pelaku perjalanan luar negeri. Kementerian Perhubungan juga mengeluarkan aturan baru untuk perjalanan luar negeri dengan transportasi udara. Saat ini PPLN wajib melakukan vaksinasi booster sebelum berangkat. Aturan ini tertuang dalam SE Kemenhub nomor 71 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan luar negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi COVID-19. Persyaratan ini wajib bagi WNI dengan usia 18 tahun ke atas serta wajib menunjukkan bukti booster secara fisik atau digital melalui aplikasi Peduli Lindungi. Sementara bagi pelaku perjalanan yang tidak dapat menerima vaksin booster akibat komorbid, dapat melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan pelaku tidak bisa menerima vaksin. Sementara itu, dispensasi pengecualian kewajiban karantina dapat diberikan kepada PPLN yang belum mendapatkan vaksin dosis kedua jika dalam keadaan mendesak seperti kondisi kesehatan yang mengancam nyawa, kondisi kesehatan dengan perhatian khusus, atau kedukaan. Di mana permohonan dispensasi berupa pengecualian wajib karantina bagi WNI dilakukan minimal 3 hari sebelum kedatangan di Indonesia kepada Satgas COVID-19. Ya, di tengah kemajuan teknologi Indonesia dibayangi ancaman peretas dan hacker, Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan seringkali laman resmi pemerintah turut ikut kena imbasnya. Sri Mulyani menjabarkan bahwa beberapa kali website pemerintah sering terjadi serangan hacker. Maka dari itu, Sri Mulyani menghimbau bahwa keamanan cyber menjadi sangat penting. Terlebih kini pemerintah sudah menerapkan tanda tangan digital. Pemerintah diharapkan bisa berkomitmen untuk memperluas pembangunan infrastruktur digital untuk memberikan jangkauan jaringan internet ke seluruh daerah di Indonesia. Demi memperluas jaringan internet di Indonesia, kata Sri Mulyani, anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo terus dinaikkan dalam 3 tahun terakhir. Dalam catatannya terdapat 84.000 desa dan kelurahan, 250.000 sekolah, hingga 10.000 puskesmas belum terkoneksi internet. Sejak awal pandemi, hanya ada 2 kementerian yang anggarannya tidak dipotong dalam rangka membangun infrastruktur, yaitu Kementerian Kesehatan dan juga Kominfo.
Beralih ke informasi luar negeri, pemirsa. Militer Rusia berencana untuk meluncurkan rudal supersonik dalam serangannya ke Ukraina. Nantinya rudal itu akan diluncurkan oleh Armada Laut Hitam Moskow. Seorang sumber pejabat di Crimea mengatakan rudal supersonik yang rencananya akan digunakan di Ukraina berjenis X-31. Rudal ini juga dikenal negara-negara barat sebagai Krypton. Rusia sendiri masih terus mengintensifkan serangannya di wilayah timur dan selatan tetangganya itu. Pasalnya, wilayah ini cukup dekat dengan sumber konflik kedua negara, yakni Donetsk dan juga Luhansk, serta semenanjung Crimea. Beberapa wilayah sudah berhasil dikuasai Moskow di timur. Rusia baru saja menguasai kota Lysychansk dan Severodonetsk. Sementara di selatan Ukraina, Rusia telah merebut Kherson, Melitopol, dan Zaporizhia dari tangan Kiev. Di wilayah itu, Kremlin bahkan sedang merancang sebuah sistem pemerintahan. Sementara wilayah yang berhasil direbut oleh Ukraina adalah Pulau Ular di bibir Laut Hitam Ukraina yang kembali ke tangan Kiev setelah Rusia dihujani serangan rudal.